beriman. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mungkin rata-rata sudah hafal. Hadisnya bercerita tentang ketika Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk manusia. Di situ Jibril menjelma. Di hadis itu dikatakan syadidu bayad siap. Pakaiannya itu putih. La yura alaihi atharus safar. Tidak juga nampak pada Jibril yang datang menjelma menjadi manusia itu tanda-tanda kalau habis safar. Ini orang dari mana? La ya'rif minna ahadun. Sahabat pun juga mengatakan la ya'rif minna ahadun. Satu pun di antara kita itu gak kenal orang ini siapa. Tapi datang kepada Nabi, wasna rubatai ila rubatai, kemudian mendekatkan lututnya kepada lututnya Nabi. Gak ada yang kenal. Kalau orang jauh dari mana juga gak ada nampak tanda-tandanya. Nah di hadis itu Jibril bertanya. Sebenarnya pertanyaannya kepada Nabi itu niatnya untuk mengajarkan kepada kaum muslimin. Jibril bertanya, karena kita sekarang membahas tentang iman, saya hanya ingin mengutipkan satu pertanyaannya. Bertanya tentang iman. Kemudian di situ Rasulullah SAW menjawab, antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Di situ nampak jelas rukun iman disebutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang pertama iman kepada Allah. Sedikit kita juga akan menyinggung terkait hal ini, bahwasanya ketika kita mampu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan timbul adalah keselamatan. Jadi ketika seseorang itu sudah beriman, maka ada jaminannya selamat. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Tsumma nunajji rusulana. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul. Jadi rasul yang Allah utus untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang telah Allah beritakan untuk manusia itu dapat jaminan pertolongan. Teman-teman jurusan Rasul-Rasul itu kami selamatkan. Walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Dan orang-orang yang beriman di dalam ayat ini juga mendapatkan jaminan pertolongan. Maka ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu yakini pertolongan Allah pasti datang. Seberat apapun ujian itu, Bapak Ibu. Karena memang kita hidup di dunia itu nggak mungkin lepas dari yang namanya ujian, entah ujian dari keluarga atau tetangga atau bahkan yang jauh sama sekali, itu bisa menjadi ujian-ujian buat kita. Karena memang ya manusia itu hidup untuk diuji, istilahnya. Manusia itu hidup untuk diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan uji kalian manusia itu dari rasa lapar, kekurangan harta dan lain sebagainya. Itu semuanya bentuk ujian. Ketika kita mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pasti kita dapatkan adalah apa tadi Bapak Ibu? Pertolongan. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi kita perlu yakin
ada cerita yang menggambarkan yang menggambarkan bahwasanya pertolongan Allah itu tidak disangka-sangka. Jadi ada orang yang betul-betul pepet karena ada kebutuhan, kemudian dia sudah ikhtiar sedemikian rupa sampai-sampai sebagaimana yang Rasul dulu mengatakan, mata Nasrullah. Orang ketika sudah sampai di ujung dari ujian itu, mereka sampai-sampai mengatakan mata Nasrullah. Rasul pun juga demikian, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Tapi kita selaku orang-orang yang beriman perlu meyakini bahwasanya pertolongan Allah itu ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Apalagi pertolongan untuk orang-orang yang beriman yang pasti di dalam tadi surat Al-Mu'minun tadi, Allah jamin haqqan 'alaina nunjil mu'min. Kenapa tadi? Karena beriman. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain jaminan pertolongan yang akan kita dapatkan ketika kita beriman kepada Allah adalah ketenangan. Kalau sampai, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau sampai kita kok hidup kemudian ngerasanya tidak tenang, berarti perlu dicek bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ketenangan itu dicabut. Karena sudah pasti ketika kita beriman kepada Allah, Allah akan memberikan ketenangan. Kita lihat di negara-negara yang tidak ada agama, bahkan di sana ada tempat pelarian, ada jembatan untuk bunuh diri, ada juga hutan untuk bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak tenang hidupnya. Kenapa hidup mereka tidak tenang? Karena mereka tidak tahu esensi dari kehidupan itu. Kita ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tahu tujuan hidup. Terus gimana? Apa sih tujuan hidup kita? Kenapa Bapak Ibu masih ingat? Apa tujuan kita hidup? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ketika kita beriman kepada Allah dan tahu tujuan hidup, maka ketenangan akan kita dapat. Kita nggak akan risau dengan ujian-ujian yang Allah berikan, karena kita tahu ujian yang Allah berikan itu adalah sebagai bukti sayangnya Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, bukti aku cinta terhadap seorang hamba adalah aku puji dia. Maka ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, berarti Allah sayang. Allah sayang. Nah ini tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ketika kita mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahu hakikat itu, sehingga apa? Sehingga kita akan tenang ketika ujian itu datang. Seberat apapun. Ini nyambung ke iman kepada qada dan qadar. Bapak Ibu, kita sambung sedikit-sedikit ya, karena memang rukun iman ini saling berkaitan. Buktinya seperti ini Bapak Ibu, ketika kita mengiman kepada Allah, kemudian kita juga iman terhadap qada dan qadar. Qada dan qadar itu apa? Ketentuan gitu. Ketentuannya Allah, takdir-takdir yang sudah Allah tentukan. Ketika itu mampu kita imani dengan sebaik mungkin, dan ketenangan akan kita dapat. Kita nggak akan risau ketika mohon maaf, ada barang kita yang hilang misalnya, atau ada barang kesayangan kita, motor misalnya.
kemudian dipakai tetangga, kemudian kecelakaan, kemudian nggak bisa diperbaiki lagi. Ketika kita tahu hakikat takdir, qada dan qadar yang sudah Allah tentukan itu, maka kita akan tenang. Kenapa tenang? Meskipun barang itu hilang, meskipun yang kita punyai itu sudah Allah kembali kepada Allah, kita akan tetap tenang. Ada satu kisah salafus saleh ketika putranya meninggal. Kemudian ada orang yang datang ngasih kabar, anakmu meninggal ditikam orang. Kira-kira apa yang dilakukan kalau cerita itu datang ke kita, Bapak Ibu? Bisa pingsan, gitu ya. Kalau nggak pingsan mungkin teriak histeris, gitu ya. Kalau nggak langsung lari menuju di mana anak itu kejadian itu terjadi. Ternyata si fulan ini tidak demikian, Bapak Ibu. Ketika beliau sedang makan, dapat kabar itu apa yang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah semua itu akan kembali. Jadi sebenarnya kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu maknanya sangat dalam. Di situ ketika ada musibah datang, kita jadi ingat kembali, oh iya, bahwasannya itu milik Allah. Semua yang ada di dalam diri kita, kenikmatan bentuknya apapun, keluarga, kerabat, anak, cucu dan lain sebagainya, itu semuanya adalah milik Allah. Termasuk kita pun adalah miliknya Allah. Maka ketika hal itu kembali atau hilang dari dunia ini kemudian kembali kepada Allah, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Ibarat kata kalau kita pinjam barang, masa iya barang itu nggak dikembalikan? Gitu, Bapak Ibu ngerti nih? Ibarat kata ketika kita minjem sesuatu, masa iya sesuatu itu nggak dikembalikan? Itu punya siapa? Anak, aset yang kita miliki itu punya siapa? Ketika kita mampu meyakini itu adalah kepunyaannya Allah, maka apapun yang terjadi ketika barang atau hal tersebut hilang, kita akan mudah untuk mengikhlaskannya. Maka itu tadi juga kembali kepada iman terhadap qada dan qadar. Ketika kita mampu mengimani semua ketentuan Allah, baik itu ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk, maka ketenangan akan kita dapatkan. Sangat sangat kalau dilogikakan ya tadi, karena semua itu adalah milik Allah. Jadi ketika itu hilang ataupun itu kembali kepada Allah, maka harusnya karena kita bukan pemiliknya, kita harusnya mengikhlaskan. Karena itu miliknya Allah, Allah mau berkehendak seperti apapun, kita harus mampu merelakan. Itu tadi irisan dari iman terhadap qada dan qadar. Ketika kita mampu mengimani takdir, baik itu takdir yang berbentuk kebaikan yang kita dapatkan atau sebaliknya keburukan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Kenapa seorang mukmin, kenapa seorang muslim harus beriman kepada malaikat? Karena malaikat juga termasuk makhluk yang Allah ciptakan sebelum manusia itu diciptakan. Jelas nama malaikat yang diciptakan sebelum manusia itu siapa? Ada malaikat, kemudian ada lagi jin
Jin juga Allah ciptakan sebelum menciptakan kita. Makanya di dalam surah Al-Baqarah itu sampai mereka protes. Ketika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu man yufsidu fiha. Yang dikatakan malaikat ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia. Kemudian malaikat menjawab, manusia yang akan kau ciptakan itu ya Allah akan merusak. Terbukti Bapak Ibu. Manusia yang engkau akan ciptakan itu ya Allah akan merusak. Kemudian bahkan akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Sedangkan kami para malaikat itu ya Allah kami sangat mensucikan Engkau. Karena memang begitulah malaikat. Malaikat itu enggak ada ceritanya bermaksiat. Karena apa? Karena mereka senantiasa beribadah kepada Allah dan mensucikan Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain terkait hal yang Allah ciptakan sebelum manusia tadi adalah jin itu ketika diciptakan manusia dia nggak mau tunduk. Jinnya tidak mau tunduk. Kenapa tidak mau tunduk? Karena merasa lebih mulia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Ya Allah, Kau ciptakan aku jin itu dari nar. Nar apa nggih? Api. Allah ciptakan jin itu dari api. Sedangkan Kau ciptakan manusia itu dari turab, dari tanahmu. Sakti yang mana? Itu ya kalau kita istilah antara tanah dan api. Karena kesombongannya itulah mereka hingga saat ini justru akan menyesatkan manusia. Bahkan mereka sendiri berjanji yang dituliskan di dalam Quran. Walau man yanam min baini aydihim wa min khalfihim, aku akan ganggu manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidanna aktsarahum syakirin. Dan engkau akan dapatkan kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Maka ini tadi bagian ujian kehidupan manusia yang ada di dunia. Gangguan atau bujuk rayuan dari yang tidak ridho atas diciptakannya manusia itu. Dan gangguannya sangat hebat. Dari depan, belakang, kanan, kiri, sampai di ayat ini dikatakan wala tajidanna aktsarahum syakirin, wala tajidanna, dan sungguh akan didapati kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Dari tidak bersyukur itulah Bapak Ibu banyak sekali orang yang tidak beriman, kufur dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap malaikat ketika kita mampu mengimaninya dengan sebaik-baiknya, maka kita akan terjaga dari segala bentuk kemaksiatan. Itu di antara manfaatnya. Bayangkan ketika kita mampu meyakini malaikat yang sudah Allah utus yang saat ini ada, saat ini selalu mendampingi kita. Raqibun Atid, ada malaikat Raqib dan Atid yang selalu menyertai kita. Selaku orang yang beriman harus selalu yakin, harus percaya bahwasanya di kanan dan di kiri kita itu ada yang menunggu. Bukan ada yang menunggu, ada yang selalu menjaga. Di kanan dan di kiri kita itu ada malaikat. Sampai-sampai ayat Quran di sana mengatakan ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun. Tidak ada yang terlepas dari lisannya seseorang. Tidak ada yang terlepas dari apa yang dilakukan seseorang itu illa ladaihi, kecuali ada yang mempunyai.
Siapa itu? Raqibul Atid. Maksudnya apa? Maksudnya semua yang dilakukan manusia, baik yang terucap ataupun yang dilakukan, itu selalu tercatat. Ada yang punya. Kalau itu tidak kebaikan, berarti itu keburukan. Gak ada di sini sama-sama, Bapak Ibu. Gak ada sama. Malaikat itu tidak akan bingung ini perbuatannya baik atau buruk. Ini perbuatannya subhan, gitu ya. Kan ada ya, ada nal halal bayyinun. Halal itu jelas. Wal haram bayyinun. Dan haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara kedua ini ada perkara yang subhan. Tapi kita perlu ketahui perkara yang subhan ini, faman dia dikatakan faman waqa'a bisyubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh di dalam perkara yang subhan ini, dia jatuh di dalam keharaman. Maka jelas garisnya itu berarti jelas antara halal dan haram. Subhan itu masuk kepada hal yang haram. Maka ketika kita melakukan suatu perbuatan atau ucapan baik atau buruk, itu sudah bisa dinilai. Gak ada nilainya subhan tengah-tengah malaikat kanan bingung mencatat kiri, bingung mencatat, tidak ada. Tidak ada. Ini maka perlu kita yakini sebenarnya. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita bisa menjaga amal. Betapa banyak orang yang tidak sadar atas kehadiran malaikat raqib dan atid. Betapa banyak. Karena tidak besar ketidaksadaran mereka sehingga mereka merasa aman-aman saja ketika berbuat maksiat, tidak ada orang. Ketika mereka tidak menyadari hal ini, mereka akan aman-aman saja, nggak ada orang, kemudian mengucapkan apa yang tidak semestinya dia ucapkan. Maka kita selaku orang yang beriman, Bapak Ibu yang berhormat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu mengimani malaikat, siapapun malaikat itu, ditugaskan dimanapun malaikat itu, kita akan selamat. Kita akan selamat, Bapak Ibu yang berhormati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang di dalamnya, yang mampu mengimani malaikat meskipun tidak terlihat. Inilah tantangannya manusia. Kalau tidak nyata itu seakan-akan nggak ada. Gitu. Kalau tidak nyata, ada bentuknya itu, terkadang manusia itu tidak merasa itu benar adanya. Itulah ujiannya juga kita sebagai manusia, bagaimana mengimani hal yang gaib itu. Karena malaikat ini termasuk perkara yang gaib, tidak nampak. Tapi Allah sudah memastikan bahwasanya itu ada. Malaikat raqib dan atid itu ada dan selalu bekerja meskipun kita tertidur, selalu bekerja. Maka ini harus kita, dan banyak sekali malaikat-malaikat yang sudah Allah utus, yang tentunya tidak perlu kita sebutkan satu-satu karena jumlahnya tidak terhitung. Betapa banyak orang yang sekarang sudah berada di liang lahat, mereka juga ada malaikat raqib dan atidnya yang dulu mencatat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman yang berikutnya, iman ketiga apa Bapak Ibu? Malaikat. Kemudian kita tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, beriman kepada kitab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu harusnya sangat berbahagia dan bangga dengan apa? Dengan bisanya kita untuk menelaah dan membuka kalamullah Al-Quran yang selama ini kita baca, yang selama ini kita hafalkan,
itu merupakan kalamullah, perkataannya Allah. Betapa senangnya ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita bisa memahami apa yang ada di dalam isi ayat tersebut, maka kita seperti berbicara dengan Allah. Dan hebatnya Quran itu, Bapak Ibu, Allah sudah menjamin ya, kitab suci yang saat ini menjadi pegangan umat muslim ini, Allah sudah menjamin tidak akan ada yang bisa merubahnya. Tidak ada yang bisa merubahnya. Berbeda dengan kitab-kitab dahulu yang juga Allah turunkan. Di sini Bapak Ibu, kita harus meyakini juga bahwasanya dahulu sebelum Rasulullah SAW diutus, Rasulullah kan mengutus rasul-rasul. Ini nama pada. Ketika Allah mengutus rasul-rasul tersebut, maka Allah juga memberikan pegangan kitab. Maka di sini kita juga harus meyakini bahwasanya oh iya, Allah dulu juga menurunkan kitab Zabur, Injil, Taurat. Tapi Bapak Ibu, yang harus kita yakini, kitab-kitab yang dulu Allah turunkan itu sudah dimansuhkan dengan adanya kitab yang terakhir kali turun ini. Jadi kitab Quran itu sudah menghapuskan syariat-syariat yang terdahulu. Maka kita tidak perlu berpegangan kepada kitab Injil. Tidak. Kenapa? Karena kitab Injil sudah diubah oleh tangan-tangannya manusia. Kalau Al-Quran lain. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah, nazzalna dzikra, kami menurunkan adzikr, Al-Quran sebagai pengingat. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami akan menjaga. Ini jaminan dari Allah. Jadi ketika ada loh kitab Injil yang ada yang mengatakan ada loh kitab Injil yang masih asli, yang masih, tetap kita mengimani itu sebagai kitab yang Allah turunkan. Tetapi isinya, kandungannya, kita harus meyakini, mengamalkan kandungan apa yang ada di dalam kitab yang terakhir turun, yakni kitab Al-Quran. Dan istimewa sekali umat muslim ini, meskipun dulu ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya itu, bentuk Quran itu tidak seperti sekarang ini. Sekarang enak ya, buka, baca juz 1, juz 2, bukan berapa. Kita nggak hafal pun kita bisa tetap beribadah dengan jalan membacanya. Tapi mungkin nggak menghafal Quran? Mungkin sekali. Buktinya dulu ketika Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, bentuk Qurannya tidak seperti sekarang ini yang jadi satu kitab, satu buku tersusun rapi, tidak. Bentuknya mencar-mencar. Belum tersusunnya Al-Quran itu adalah ijtihadnya sahabat, yang itu juga tidak salah. Justru memudahkan kita umat muslim sekarang ini untuk menelaahnya, untuk membacanya, untuk menghafalnya. Inilah juga yang perlu kita yakini, di antara bentuk lahafidhunya Allah betul-betul menjaganya itu, Allah takdirkan Quran seperti sekarang ini tersusun dalam satu mushaf. Dan Allah takdirkan banyak sekali orang yang hafal Quran, di antaranya juga itu sebagai bentuk penjagaan kitab suci Al-Quran yang Allah janjikan kepada umat muslim. Dari Quran itu banyak sekali orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ada cerita orang belum beragama Islam, kemudian dia lihat Quran dari
satu tempat ke tempat yang lain tidak ada yang berubah. Beda dengan kitab Injil. Beda dengan kitab Injil yang memang awalnya Allah turunkan tetapi apa? Tetapi sudah diganti oleh tangan-tangannya manusia. Maka kita dapat di kitab Injil sekarang itu berbeda-beda. Bahkan ada Injil berbahasa Arab, berbahasa Inggris, berbahasa sebagaimana tempatnya manusia itu punya bahasa, tetapi beda dengan Quran. Itulah juga ya, yang ada sahabat yang berijtihad, Quran itu tidak boleh ketika dibukukan, Quran itu tidak boleh hanya diterjemahkan saja kemudian disebar. Kalau diterjemahkan saja berarti itu namanya terjemahan Al-Quran. Kalau hanya diterjemahkan saja kemudian di dalam bentuk satu buku, itu namanya terjemahan Quran. Maka kita tidak dapati di negara manapun Al-Quran meskipun banyak terjemahnya, terjemah itu hanya sebatas untuk memahami. Karena manusia berbeda-beda bahasanya, hanya untuk memahami Quran. Tapi kita akan selalu dapatkan Quran dari pulau manapun, dari negara manapun, tetap dibuka dengan Ummul Quran, Ummul Quran Al-Fatihah. Diakhiri juga dengan surah akan selalu seperti itu. Meskipun penulisannya Bapak Ibu, kita akan dapat di Quran itu ada yang satu juz kok hanya 7 lembar, ada satu juz kok 10 lembar. Itu karena hanya beda penulisan. Ada yang Quran ditulis 15 baris, ada Quran yang ditulis dengan 17 baris, tapi tidak merubah isi dari Quran itu. Hanya versi pencetakannya saja yang berbeda. Bapak Ibu yang berhormati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sedikit terkait dengan iman terhadap kitab dan kutubi di sini dikatakan adalah kitab-kitabnya. Jadi kita tadi kembali ke poin awal, kita harus tetap meyakini bahwasanya kitab-kitab yang lain selain Quran pun juga sebenarnya Allah yang turunkan. Hanya yang kita jadikan pegangan dan pedoman adalah Al-Quran. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang kepada keduanya, lan, ini dikatakan lan, tidak akan pernah tersesat selama. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah. Kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Quran. Kemudian iman yang berikutnya, antum billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman terhadap rasul-rasul. Rasul Allah berapa Bapak Ibu? Kata 25 kah? Atau lebih? Lebih tidak sebatas 25. Mungkin yang kita ketahui, yang diajarkan kepada kita hanya sebatas 25. Tapi Allah katakan, wa minhum qad qasasnahum 'alaika min qablu wa minhum lam naqsushum 'alaika. Ada yang sudah kita kisahkan, yang kita ceritakan kepada kalian. Wa minhum lam naqsushum 'alaika. Dan ada juga yang belum dikisahkan. Artinya kita kan nggak tahu, tapi jumlahnya banyak. Harus kita yakini rasul-rasul, dan rasul itu Bapak Ibu diutus untuk menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balagh. Tidaklah kewajiban kami, kata Rasulullah, tidaklah kewajiban kami illal balagh, hanya sebatas menyampaikan. Ketika Rasul-Rasulnya Allah sudah menyampaikan, dia mau beriman atau tidak, sama dengan kita. Ketika sudah ada peringatan, sudah ada
tanda-tanda yang Allah berikan, bukti-bukti ayat-ayat yang sudah Allah berikan kepada kita, mau kita pakai atau tidak itu terserah. Tapi kewajiban kita selaku seorang muslim, kewajiban Rasul itu adalah menyampaikan kebenaran. Maka ini harus kita lakukan. Kita harus lakukan. Apapun respon mad'u kita, apapun respon orang yang kita seru, mau malah tambah memusuhi, ya monggo silakan. Mau mengikuti, mau menyimak, ya monggo silakan. Itu semua adalah pilihan. Itu semua adalah pilihan. Tapi kewajiban, kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Bagaimana Rasul-Rasul itu Allah berikan kewajiban untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Kita selaku seorang beriman juga punya kewajiban itu. Tetapi jangan menuntut ketika kita sudah memberitahu, ketika kita sudah mendakwahkan, kemudian harus sesuai apa yang kita omongkan, harus manut dan lain sebagainya. Tidak harus. Nabi dan Rasul tentunya juga demikian. Ada yang suaminya Nabi tapi istrinya nggak mau beriman. Ada yang suaminya Nabi tapi anaknya tidak mau beriman, dan lain sebagainya. Maka kita kembalikan hidayah itu hanya milik Allah. Kalau kita sebagai seorang hamba menginginkan di antara saudara kita, mungkin ada yang belum sholat, atau saudara kita mungkin ada yang belum menutup aurat, atau yang lain sebagainya, doakan Bapak, doakan. Kemudian selain doakan, ingatkan. Ketika kita sudah mengingatkan, nanti di akhirat kita tidak akan disangkutkan dengan permasalahan itu. Kenapa? Karena kita sudah mengingatkan. Itu sudah diingatkan, tapi tidak mau memakai. Sudah diingatkan, tapi juga tidak mau ikut sholat misalnya. Betul yang bermata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah iman kepada Rasul, masih ada waktu? Masih. Selain iman kepada Rasul, iman yang berikutnya, iman kepada hari akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita selaku orang yang juga mengimani hari akhir, yaumul akhir atau hari kiamat, kita harus betul-betul bisa mempersiapkan hal itu. Ketika kita beriman, gini, sebelum kita masuk kepada iman kepada hari akhir, mari kita sejenak renungkan, apakah bumi yang ada ini akan utuh selamanya? Habis ini buat disambung sama kita. Disambung pertemuan berikutnya nih. Barangkali nanti ada keperluan yang lain. Insyaallah untuk iman terhadap hari akhir kita sambung di pertemuan berikutnya. Mohon Bapak Ibu ya tidak mengganggu waktunya Bapak Ibu karena sudah masuk waktu Isya. Mari kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini dapat menambah iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.